Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia bersama saya Ayudin SPD, guru SMA 1 Tahun Siang Kabupaten Subang. Pada kesempatan ini, materi yang akan dibahas yakni larutan dan konsentrasi. Materi ini merupakan materi yang harus dikuasai sebelum para sekalian mempelajari sifat koligatif larutan. Mari kita ikuti materinya. Larutan dapat didefinisikan sebagai campuran homogen antara zat terlarut dengan zat pelarut. Seperti dalam ilustrasi ya, misalnya ini zat terlarut, kemudian ini pelarut ya, sehingga terbentuklah larutan. Jadi larutan itu bening ya, homogen, serba sama. Jumlah partikel zat terlarut dalam suatu larutan ya, dinyatakan dalam suatu besaran yaitu konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan dapat dinyatakan dalam ya, bisa molaritas M besar notasinya, kemudian molalitas M kecil, kemudian fraksi mol X lambangnya, kemudian normalitas N huruf kapital, dengan persen, dan juga ada bagian per sejuta atau ppm, dan ada juga yang lainnya. Namun yang akan dibahas kali ini, yakni hanya molalitas, dan fraksi mol. Sesuai dengan kebutuhan, kita akan pelajari sifat koligatif larutan. Molaritas atau kemolaran ya, lambangnya M ya, huruf kapital, menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam setiap 1 liter larutan. Atau kalau dirumuskan, M sama dengan N per Pi. Ya. M-nya adalah molaritas, N-nya jumlah mol, Pi-nya volume larutan dalam satuan liter. Ya, ingat, jadi volume itu bisa juga mililiter, bisa yang lainnya. Nah, di sini untuk rumus ini, Pi-nya satuannya liter. Ya, misal, larutan HCl memiliki konsentrasi 5M. Ini artinya dalam tiap liter larutan tersebut mengandung 5 mol HCl. Kalau 2 liter tentunya 10 mol ya. Kalau setengah liter tentunya 2,5 mol HCl. Nah, misal jika 2 mol HCl dilarutkan dalam 100 ml larutan, berapa molalitasnya? Kita masukkan ke rumus ya. Rumus tadi M sama dengan N per Pi. Nah, M-nya ditanyakan molalitas ya. Kemudian N-nya tadi di soal 2 mol. Kemudian Pi-nya di sana 100 mili. Nah, kita jadikan liter. Ya, 100 mili itu sama dengan 0,1 liter. Jadi maka yang dimasukkan adalah 0,1-nya. Jadi kita masukkan berarti M sama dengan 2 dibagi 0,1 ya. Hasilnya berarti adalah 20 M. Jadi M-nya adalah 20. Jadi begitu cara mengerjakannya. Jadi jadikan liter ya Pi-nya. Ya, jadi konsentrasi larutan tersebut adalah 20 M ya, 20 molar. Nah, molaritas bisa juga menggunakan rumus ini. Jadi bisa juga ya tergantung bagaimana soalnya ya. Jadi bisa juga gram dibagi mr kali 1000 per pi. Nah, kalau menggunakan rumus ini, pi-nya adalah dengan mililiter satuannya. Kalau yang tadi 5 liter, sekarang mililiter ya. Jadi misalnya ya, 34,2 gram gula pasir dilarutkan dalam 200 ml larutan. Berapa molaritasnya? Ya, kita ini kan ya, M-nya ditanyakan ya, kemudian gramnya, gram terlarut ya 34,2 gram. Kemudian MR-nya ya kita cari dulu ya. Kemudian Pi-nya di sini 200 ml ya. Nah, ini apa MR-nya? Ingat gula pasir rumusnya adalah C12H22O11. Jadi MR-nya 12 kali 12 ya, 12 jumlahnya, kemudian 12 itu air ya, air dari C. Kemudian ditambah 22 kali 1 ya, 1 itu adalah air H. Kemudian 11 kali 16, 16 adalah air O ya. Ingat pelajaran di kelas 10 ya tentang MR. Dijumlahkan dari hasilnya 342 ya, MR gula pasir 342. Nah, kita masukkan ke sini. Kemudian langsung aja ini sudah pas kita masukkan ke rumus ya. Kita masukkan ke rumus berarti M-nya 34,2 jadi gramnya ya. Kemudian MR-nya 342 kali 1000 per
pi ya, berarti sama dengan dijadikan berarti ke bawah kan ya 34,2 dibagi 342 0,1 ya. Kemudian 1000 dibagi 205 ya. Di akhirnya 0,1 kali 5 ya, hasilnya adalah 0,5. Jadi begitu caranya kalau menggunakan rumus ini. Kemudian sekarang yang kedua sekarang, molalitas atau kemolalan ya. Lambangnya M huruf kecil. Pengertiannya yaitu menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam setiap 1000 gram pelarut. Ya ingat ini 1000 gram pelarut. Atau dirumuskan ya rumusnya M kecil ya sama dengan gram dibagi mr kali 1000 per P. Di sini mah P ya. P-nya adalah gram. Ingat gram pelarut. Ya, jadi ini M-nya molaritas, kemudian mr-nya ya mr molekul ya terlarut ya. Kemudian eh, P-nya adalah gram pelarut, kemudian G-nya adalah gram terlarut. Ya, para sekalian untuk lebih memahami, Bapak kasih contoh soal ya. Misalnya, sebanyak 1,8 gram glukosa ya. Rumusnya C6H12O6 dengan AR, C-nya 12, hanya 1, O-nya 16. Dilarutkan dalam 100 gram air pelarut ya. Tentukan molalitas larutan glukosa tersebut. Ya. Baik, ini kan rumusnya ya. Rumusnya berarti tetap gram dibagi mr kali 1000 per P ya. P-nya adalah gram pelarut. Kemudian kita masukkan datanya, ini data yang sudah kita dari soal ya. Molalnya ditanyakan, kemudian gramnya terlarut 1,8, mr-nya kita cari dulu ya. Kemudian P-nya atau gram pelarutnya 100 gram ya. Kita cari mr-nya ya, mr-nya ingat ya, mr-nya pelajaran kelas 10 ya, mr glukosa ya. Berarti 6 kali 12 ya, ditambah 12 kali 1 ditambah 6 kali 16 ya, 6 kali 2 sama dengan 180 ya. Kita masukkan ke data itu, datanya masukkan ya. Nah, sekarang sudah lengkap datanya, berarti tinggal ya kita masukkan ke dalam rumus. Ke dalam rumus ya, berarti M-nya sama dengan 1,8 itu adalah gram ya, dibagi 80 mr kali 1000 ya per 100 P-nya ya. Ini pengerjaannya boleh ke samping ya, boleh ke bawah masing-masing ya. Ini Bapak kasih yang ke bawah. Berarti 1,8 dibagi 80 itu 0,01. Kemudian 1000 dibagi 100 itu 10. Ya, sehingga hasilnya adalah 0,1 yang ya, begitu cara pengerjaannya. Sekarang para sekalian, praksimol ya. Lambangnya adalah X praksimol. Ya. Praksimol atau X menyatakan perbandingan banyaknya mol dari zat tersebut terhadap jumlah mol seluruh komponen dalam larutan. Ya, ingat dalam larutan itu ada terlarut, ada pelarut. Ya. Dalam suatu larutan terdapat dua praksi mol, yakni ya praksi mol terlarut atau dinamakan XT, ya kemudian praksi mol pelarut atau XP. Ya, untuk lambang nih di beberapa buku ada yang lain ya. Yang di sini Bapak kasihkan terlarutnya XT, kemudian praksi mol pelarut XP ya. Nah, dirumuskan jadi kalau untuk XT ya bersama dengan NT ya. NT dibagi NT ditambah NP. N itu jumlah mol tadi ya, tetap N jumlah mol, P-nya terlarut. Jadi jumlah mol terlarut dibagi jumlah mol terlarut ditambah pelarut. Demikian juga untuk XP. XP berarti praksi mol pelarut, berarti NP di atasnya ya, dibagi NP ditambah NP. Ya, keterangannya ini XP adalah praksi mol terlarut, XP praksi mol pelarut, kemudian NT ya jumlah mol terlarut, kemudian NP jumlah mol pelarut. Jadi ini rumusnya ya. XT NT dibagi sigma mol boleh ya. Kemudian XP NP dibagi sigma mol, jumlah mol total. Nah, misal contoh soal misalnya ya, sebanyak 90 gram glukosa. Di glukosa lagi ya. Rumusnya demikian, dilarutkan dalam 300 ml air. Ya. Ini diketahui raw itu adalah berat jenis ya, atau massa jenis. Air itu 1 gram per ml ya. Tentukan praksimol masing-masing zat. Jadi praksimol terlarut dan praksimol pelarut.
Nah, rumusnya tadi ini 2 tadi ya, kemudian datanya kita, masukkan dulu, gram terlarut udah tadi ya. Jadi walaupun di sini NT, tidak langsung ke NT, harus gram dulu ya. Karena ingat N itu mol, gram dibagi MR, jadi harus gram dulu ya. Gramnya terlarut 90. MR-nya terlarut, yaitu glukosa, ya kita cari dulu ya. Kemudian gram pelarut, nah di sini yang ada 300 ml ya. Jadi harus jadikan dulu gram. Nah, kemudian MR pelarut kita cari dulu, ini pelarut adalah air ya. Kita masing-masing cari satu-satu. Ini untuk MR terlarut ya. Tadi sudah ya, ini glukosa, MR-nya 180. Caranya demikian ya. Kemudian kita masukkan itu kemudian gram pelarut ya. Gram pelarut ini dirubah dulu ya. Di sini sudah ada mililiter air. Jadikan gram itu rumusnya ya. Gram itu adalah raw atau apa tuh raw itu bahasa jenis ya dikali mililiter ya. Itu masuknya 1 mililiternya kemudian 360 ya. Berarti gramnya adalah 360. Berarti kalau yang BJ ya masa jenisnya 1 ini mililiter sama dengan gram ya. Kita masukkan ini gram pelarutnya ya 360. Kemudian MR pelarut ya. Pelarutnya itu air ya. Air itu H2O. Nah, MR-nya ya kita sama-sama tahu ya. MR-nya yaitu 18 dengan rumus ini cara mengalikannya kan ya 18. Kemudian kita cari dulu sebelum masuk ke rumus ya, NT-nya dulu kita cari ya. Supaya gampang NT kemudian mol terlarut ya, kemudian mol pelarut, kemudian sigma mol atau NT ditambah NP ya, sigma mol. Kita cari NT-nya. Ingat NT itu rumusnya adalah mol ya terlarut ya, mol terlarut dibagi MR terlarut, sama-sama terlarut ya. Gram dibagi MR ya, sama-sama terlarut. Gramnya di tadi atas kan gramnya adalah 90 ya. Kemudian MR-nya tadi glukosa 180 ya. Berarti 90 dibagi 180 sama dengan 0,5 ya. Ini 0,5 NT-nya. Kemudian NP-nya ya, P pelarut berarti air ya. Berarti gram air dibagi MR air ya. Gram airnya 360 kan? Ya, berarti kita cari sama dengan 360 dibagi 18 ya. Jadi kalau NP ya pelarut gram dibagi MR pelarut. Jadi 360 dibagi 18 sama dengan 20. Nah, kemudian sigma N ya tinggal jumlahkan aja ya. NT ditambah NP. Hasilnya adalah 20,5. Nah, sudah lengkap datanya tinggal masukkan masing-masing ya NT dan P-nya. Kita dengan rumus itu ya. Kita masukkan ya berarti NT-nya berarti XT ya, NT dibagi NT tambah NP ya atau sigma N. Berarti sama dengan 0,5 dibagi 20,5. Ya, ini Pak boleh pakai kalkulator ya. 0,5 dibagi 20,5 ya. Hasilnya adalah dibulatkan 0,02. Dibulatkan 2 desimal ya. Kemudian berapa XP-nya? Ya, XP-nya berarti NP 20 kan dibagi sigma N 20,5. Ya, ini juga boleh kalkulator. Hasilnya adalah ya 0,98. Ini catatan ya kalau XP ditambah NP sama dengan 1. Jadi boleh sebenarnya untuk XP ya itu boleh pakai rumus ini, boleh juga 1 dikurangi XP boleh ya. Karena XP ditambah XP itu sama dengan 1 ya, ingat. Sekarang contoh soal berikut lagi ya, ini contoh soal keseluruhan ya dari tadi konsentrasi itu ya. Sebanyak 15 gram urea. Nah, kasih tahu langsung MR-nya 60 ya. Dilarutkan dalam 100 ml larutan. Ya, kemudian raw ya, raw itu atau berat jenis ya, berat larutan adalah 1,2 gram per ml. Tentukan molaritas, dan fraksi mol masing-masing dia tersebut. Nah, jadi satu soal untuk ketiganya ya. Nah, kita ini rumusnya ingatkan, ini untuk rumus molar ya. Kemudian ini rumus molar, kemudian ini XT, fraksi mol terlarut, kemudian ini adalah RP ya, fraksi mol pelarut. Ya, kita satu-satu dulu, ini adalah untuk M ya, untuk M. Kalau untuk M ini datanya sudah lengkap ya. Gram terlarut ada ya. Kemudian MR terlarut udah ada 60, volumenya memang udah mililiter ya. Jadi ini udah langsung masukkan ya kalau untuk M molar mah ya kan. Coba kita masukkan. Berarti 15 bagi 60 ya.
kali 1000 dibagi 100 ya. Ini jadi boleh ke bawah dulu ya, boleh ke samping ya, mana yang mudah. Ini Bapak kasihkan ke samping nih ya. Jadi 15 kali 1000 kan 15.000 ya. 6 kali 100 6.000. Jadi M-nya 15.000 dibagi 6.000 ya. Hasilnya adalah 2,5 M. Ini untuk M-nya ya. Satu. Jadi datanya cukup kalau untuk M. Sekarang bagaimana molanya? Ya, molanya kita coba ya. Molanya kemudian ya kita datanya dulu kita masukkan datanya. Gram terlarut ya tadi sudah ya. Kemudian MR terlarut berarti urea 60 ya. Volume larutan itu 100 ml kan. Kemudian massa jenis larutan 1,2 ya. Kemudian gram larutan. Ini belum ada di sini kan larutannya itu mililiter ya. Nah, jadi jadikan dulu gram. Kemudian gram pelarut juga belum diketahui ya. Kita cari dulu. Oke, kita cari dulu sekarang gram larutan. Nah, gram larutan itu bisa dicari dari P, dari raw ya, dari massa jenis. Jadi rumusnya itu bahwa gram larutan adalah ya, massa jenis kali mililiter. Ya, massa jenis karena raw itu P itu ya, massa jenis gram per ml. Berarti gram itu adalah massa jenis dikali mililiter. Ya, massa jenis 1,2 kan. Kemudian mililiter larutan kan itu 100 ya. Berarti gram larutannya adalah 120 ya. Ingat, ini gram larutan ya. Jadi urea dengan air itu ya, itu 120 gram. Nah, sekarang gram pelarutnya. Ya, ingat dalam larutan itu ada terlarut, ada pelarut, ada larutan. Jadi terlarut ditambah pelarut sama dengan larutan. Nah, terlarutnya 15, larutannya 20. Berapa pelarutnya? Ya, berarti hasilnya adalah 105. Jadi pelarut itu larutan dikurang terlarut. Jadi 120 dikurang 15 sama dengan 105. Nah, sekarang sudah lengkap datanya, tinggal masukkan aja ke rumus. Ya, kan ke rumus. Ya berarti M-nya adalah 15 gramnya ya. Dia bagi M-nya 60 kali 1000 ya. Dibagi P. P-nya adalah 105 yang pelarut gram ya. Gram pelarut. Hasilnya ini adalah kesampingkan ya. Berarti 15.000 dibagi 6.300 ya. Ini boleh pakai kalkulator. Hasilnya adalah 2,38 ya. Dibulatkan 2 desimal. 2,38. Ya, itu untuk molaritas. Jadi, dari molaritas ke molaritas harus ada berat jenis supaya tahu gram pelarut, gram larutan. Nah, sekarang yang ketiga yaitu kelanjutan aja ya, praktik mol terlarut dan praktik mol pelarut ya. XT dan XP. Nah, kita cari. Nah, sekarang kita masukkan dulu. Ya, gram terlarut sudah ada ya 15 tadi, kemudian MR terlarut 60, volume larutan ya 100 ml, kemudian mass jenis 1,2, kemudian gram larutan adalah 20, kemudian gram pelarut ya ada 105. Maaf tadi gram larutan 120 ya. Ya, kita yang cari NT-nya, cari NT ya, apa mol terlarut. Ingat mol terlarut berarti gram dibagi MR, sama-sama terlarut ya. Berarti 15 ya terlarut kan dibagi MR-nya 60 sama dengan 0,25 NT-nya ya. Ingat N itu mol ya. T-nya terlarut berarti gram dibagi MR sama-sama terlarut ya. Kemudian NP-nya ya sama juga gram rumusnya ya, gram per MR tapi sama-sama pelarut. Gramnya tadi 105 ya untuk air pelarut dan MR-nya air itu kan 18 MR air ya. Itu sama dengan 5,83 NP-nya ya. Maka NT ditambah NP atau sigma N berarti jumlahkan aja ya. 0,25 ditambah 5,83 sama dengan 6,08. Ini NP-nya. Nah, sudah lengkap, tinggal masukkan aja ke rumus. Ya, kita masukkan rumus. XT-nya berarti NT 0,25 dibagi sigma N ya, 6,08. Nah, hasilnya adalah 0,04.
Kemudian XP berarti 5,83 dibagi 0,8. Ya, hasilnya adalah 0,96. Jadi ingat, XT ditambah XP sama dengan 1 ya. Jadi kalau untuk XP ini boleh rumusnya pakai ini, boleh juga tinggal 1 dikurang 0,04. Boleh tuh ya. Tuh ya. Jadi ini cara mengerjakan kalau dia fraksi mol ya semuanya. Ya, jadi kesimpulannya para siswa sekalian ya, kesimpulannya untuk molar tadi rumusnya 2,5 ya, pakai rumus langsung tapi cara data dulu cari ya, sesuaikan. Kemudian molar, ini molar masukkan, kemudian hasilnya molar 2,38 ya. Ini molar dan molar mendekati ya. Ini mana lebih besarnya tergantung tadi massa jenis itu menentukan ya. Kemudian XT-nya, tadi XT-nya adalah ya 0,04, kemudian XP-nya adalah 0,96 ya. Ulang, jadi XT ditambah XP sama dengan 1. Jadi inilah rumus ini ya, soal ini. Jadi kalau untuk soal datanya dulu dikumpulkan ya, dicari, baru kita masukkan ke dalam. Ya, itulah rasa kalian ya, uraian sederhana tentang konsentrasi larutan. Terima kasih untuk Anda yang telah menjadikan video pembelajaran ini sebagai salah satu sumber belajar Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, Bapak juga berharap semoga video ini, ya video pembelajaran ini dapat memberi manfaat bagi kita semua, khususnya untuk saya sendiri. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.